Selamat Sabat dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Bintaro Immanuel dan tamu-tamu kami yang hadir berbakti bersama-sama pada hari Sabat ini. Kami berterima kasih atas cerita pendek untuk anak-anak yang sudah dibawakan oleh Ibu Cynthia Nyandeak dan juga lagu pujian yang dibawakan oleh Elizabeth Wijaya. Kiranya cerita anak-anak dan lagu pujian tadi dapat mengantar pikiran dan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita pun dapat mendapatkan berkat yang limpah pada Sabat ini. Kali ini kembali kepada basic background saya dalam bidang medis dan kesehatan, dan juga sebagai salah satu pelayan jemaat di Bintaro. Bidang yang menjadi tanggung jawab saya adalah dalam bidang pelayanan kesehatan di jemaat Bintaro Immanuel. Jadi pada Sabat ini kita akan mempelajari sedikit mengenai aspek kesehatan, terutama ayat-ayat Alkitab, cerita-cerita Alkitab yang sangat berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Happy lifestyle. Ya. Kita akan mulai cerita yang terdapat di dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Karena ini merupakan cerita mengenai reformasi kesehatan, terutama reformasi mengenai cara makan kita atau eating habit kita yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan cerita yang ada di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 20 masih tetap relevan sampai saat ini. Ceritanya sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi makna dan aktualitasnya masih sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kunci dari Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Coba kita baca secara cepat apa isi dari Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Ya, next. Saya akan baca, kita bicara bersama-sama dalam hati. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja di istana. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi ada 4 anak muda orang Israel pada saat itu. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi Belsasar,
Sadrak, Azaria, dan Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Sayur dan air. "Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ini jadi seperti uji klinik yang established dilakukan, ya. Jadi kalau di dalam dunia medis, sebelum suatu obat itu digunakan di klinis, dilakukan uji klinik supaya penggunaan obat itu ada bukti ilmiahnya atau evidence based. Jadi dengan makan buah-buahan, sayur, dilakukanlah uji selama 10 hari. Ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan. Jadi selain fisik gemuk, kuat, ototnya kuat, mampu bekerja lebih baik, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja di istana. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, wise, pengertian, knowledge, ya, understanding, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi setelah dilakukan 10 hari uji klinik dengan menggunakan makanan raja dan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, ternyata Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego mempunyai fisik yang lebih kuat, otot-ototnya lebih kencang, lebih mampu bekerja dengan baik, dan kecerdasan, hikmat 10 kali lebih tinggi dari anak-anak muda lain yang memakan santapan raja. Bagaimana rahasia di balik percobaan selama 10 hari ini? Bayangkan, hanya 10 hari sudah bisa merubah kesehatan, kekuatan fisik, dan juga kecerdasan pada 4 pemuda Israel tersebut dibandingkan anak-anak muda yang lain. Kita coba lihat nanti bagaimana
eksperimen ini sampai saat ini bukan hanya merupakan eksperimen yang kuno, tetapi sangat relevan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita pada zaman ini. Nobel Prize Award. Kalau kita coba mengenang Alfred Nobel, seorang ahli dinamit, sangat kaya raya, yang mengalokasikan kekayaannya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap tahun diberikan award, Nobel Prize Award, kepada ahli-ahli dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, perdamaian, untuk memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang berjasa dalam bidang perdamaian dan ilmu pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan berkunjung ke Nobel Prize Stockholm City Hall. Pada saat itu, saya mengikuti International Symposia, Medical Symposia, dalam bidang parenteral nutrition. Hadir kepala-kepala ICU unit dari berbagai rumah sakit dari seluruh dunia, dan pada umumnya mereka adalah ahli dokter spesialis anestesi atau anestesiologis. Dan di tengah-tengah medical symposia itu kami berkesempatan untuk mengunjungi Nobel Prize Stockholm City Hall ini. Gedung yang sangat indah, sangat apalagi interior di dalamnya sangat mewah dan sangat karena ahli-ahli Nobel Prize Award berkumpul di situ. Jadi gedung ini sangat mempunyai daya tarik yang sangat tinggi, dan di sekitarnya dikelilingi oleh sungai Rhine yang sangat indah. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi para ahli saintifik di seluruh dunia untuk mendapatkan Nobel Prize Award ini. Ini adalah pemandangan bagaimana Raja Swedia hadir, dan juga Dewan Kehormatan dari Nobel Prize Award ini diberikan sangat mewah. Hadiahnya pun sangat besar yang diberikan kepada Nobel Prize winner. Di balik Nobel Prize Award yang sangat bergengsi ini, ada yang perlu kita coba kaitkan dengan bagaimana pola makan Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego pada ribuan tahun yang lalu yang menyebabkan mereka mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Coba kita lihat data yang ada di slide ini. Nobel Prize winner yang dengan latar belakang orang Yahudi, apakah 100% orang Yahudi, separuh Yahudi, atau 3/4 Yahudi. Dari tahun 1901 sampai 2017, di mana Nobel Prize Award ini diberikan kepada ahli-ahli saintifik dari seluruh dunia dalam bidang kimia, ekonomi, sastra, perdamaian, fisika, dan kedokteran. Dapat dilihat di sini. Ada 201 orang Yahudi yang mendapatkan Nobel Prize Award. Populasi mereka hanya beberapa juta, 0,2% dari penduduk dunia, atau hanya 2% dari penduduk negara Amerika, karena negara Amerika sangat didominasi secara saintifik dan ekonomi oleh orang-orang Yahudi. Kalau dari persentase dunia, 23% Nobel Prize winner itu adalah orang Yahudi. Kalau dikaitkan dengan Nobel Prize winner yang berasal dari Amerika, 37% dari antara mereka adalah orang Yahudi. Jadi sangat dominan sekali orang-orang Yahudi ini sebagai orang yang dikonotasikan mempunyai otak yang sangat cerdas. Di balik kecerdasan itu apa rahasianya? Ini beberapa yang bisa saya sebutkan. Jenius-jenius yang sangat terkenal dalam bidang ilmu dan teknologi, mulai dari Isaac Newton, Albert Einstein. Kalau Anda menggunakan
sosial media dengan smartphone, apakah itu search engine Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, semuanya itu adalah hasil karya jenius-jenius orang-orang Yahudi. Kalau Anda menikmati Coca-Cola, mereka yang suka senang kopi nongkrong di Starbucks, fashion, DKNY, film Hollywood, semuanya itu pemiliknya atau pencetus idenya, bisnis itu adalah orang-orang Yahudi. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kecerdasan otak? Tentunya pertama adalah genetik. Tapi genetik saja tanpa nutrisi yang baik tidak bisa menghasilkan anak dengan kecerdasan yang tinggi, terutama pada 5 tahun golden period pada balita. Sering ibu memberikan susu ya yang mengandung DHA, karena DHA banyak dipromosikan bisa meningkatkan kecerdasan anak. Tapi setelah mereka sekolah kok tidak menjadi anak yang cerdas seperti yang diharapkan. Dia lupa selain nutrisi yang baik, faktor genetik juga berpengaruh. Jadi kalau genetiknya bagus, nutrisinya bagus, ditambah lagi dengan lingkungan. Jadi kalau lingkungan hidup sosial anak itu dalam bidang pendidikan ataupun bermain sangat menunjang, maka otaknya akan menjadi otak anak yang cerdas. Rahasia pembinaan otak sejak dalam kandungan orang Yahudi. Jadi calon-calon ibu tolong dicamkan ini, dan juga orang tua yang nanti anak gadisnya akan menikah katakan atau siapapun, rencanakanlah supaya anak ataupun cucu kita nanti merupakan mereka yang mempunyai otak yang cerdas. Seringkali dalam pembicaraan sehari-hari, kalau ibu lagi hamil, harapannya apa? Harapannya hanya ingin nanti anaknya lahir apa? Selamat, sempurna, tidak ada yang cacat. That's all. Atau mungkin dia menginginkan nanti anak yang lahir itu kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Apa yang menjadi harapan ibu-ibu orang Yahudi kalau nanti dia melahirkan anak? Bukan sehat, bukan ganteng ataupun cantik, tetapi yang penting anak saya lahir nanti adalah anak yang cerdas dan pintar. Itu yang menjadi tujuan utama. Sehingga ini mempengaruhi pola hidup, lifestyle daripada ibu-ibu Yahudi yang dalam keadaan hamil. Apa kebiasaan yang bisa kita tarik pelajaran nanti dari mereka? Pertama, ibu-ibu Yahudi kalau hamil selalu mendengarkan dan bermain musik, ya. Terutama musik-musik klasik. Ini banyak dipromosikan oleh Enfamil atau Enfagro, susu bayi, ya, walaupun ASI adalah yang terbaik, ya. Jadi ibu-ibu selalu mendengar musik, ibu-ibu hamil, dan bermain musik, apakah itu piano, cello ataupun yang lain. Jadi ini memberikan pendidikan kepada bayi yang dikandungnya supaya mereka mengerti harmoni dan pentingnya musik di dalam kehidupan. Yang kedua adalah ibu-ibu hamil Yahudi selalu membaca buku-buku matematik, mengerjakan soal-soal matematik, apakah dia sendiri, apakah dengan suaminya, di tempat tidur, di tempat umum. Buku yang dibawa adalah apa? Buku matematik. Dia ingin supaya bayi yang dikandungnya menjadi ahli pengetahuan, cerdas. Jadi, ya, believe it or not, ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, ibu-ibu Yahudi yang sedang hamil. Jadi dia tidak baca novel, dia tidak menonton sinetron, tetapi apa? Membaca, mengerjakan soal-soal matematik selama hamil 9 bulan. Yang ketiga, healthy food, vegetables
dan saya tekankan di sini almond. Kebiasaan ibu hamil Yahudi adalah banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau menjelang breakfast ataupun lunch atau dinner, fruits before main course. Jadi makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum makan makanan yang utama. Kalau kita makan nasi dan lauk pauknya dulu, ya buah-buahan aja sebagai cuci mulut. Tetapi bagi ibu-ibu Yahudi, fruits before main course. Dan salah satu ciri utama adalah banyak mengkonsumsi buah almond. Mengapa? Nanti kita akan bahas apa rahasia dari buah almond ini. Saya sendiri setelah mempelajari lebih detail mengenai buah almond agak terlambat. Dulu waktu istri saya hamil, Lydia, nggak pernah saya sarankan mengkonsumsi buah almond. Nah, bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk hamil, perhatikan buah almond ini sangat bermanfaat bagi janin yang dikandung. Healthy food berikutnya adalah cod fish, cod liver oil. Ya, ini adalah ikan laut dalam, ya kualitasnya sama seperti salmon. Dan mereka tidak mengkonsumsi kepala ikan. Jadi kepala ikannya ini dipotong dan hanya dagingnya saja yang digunakan. Dan cod liver oil dalam kapsul lunak, ya. Ini. Karena di sini mengandung kaya akan DHA, EPA, DPA yang sangat penting untuk kecerdasan anak dan juga perkembangan mata dari si bayi. Nah, olahraga apa yang sangat diminati oleh ibu-ibu Yahudi yang hamil? Dia ingin olahraga yang fokus. Ya. Salah satunya adalah archery atau memanah. Lihat sini, walaupun dalam keadaan hamil dia memanah. Karena dia ingin bayinya nanti lahir fokus, ya, fokus dalam bekerja, fokus dalam belajar, sehingga nanti lebih pintar. Yang kelima, menjauhi asap rokok. Pantang bagi mereka yang merokok mendekati ibu hamil. Itulah sebabnya konsumsi rokok di Israel itu sangat rendah. Kalau Anda berkesempatan ke negara Israel, di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, di kereta api, di bus, tidak ada orang merokok sama sekali. Karena mereka sangat concern, jangan-jangan ada ibu hamil yang ada di situ. Akan mempengaruhi kesehatan dari bayi. Jadi sangat menghormati ibu hamil. Karena passive smoking itu juga akan berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Ya. Salah satu yang menarik diperhatikan di sini, nggak bisa jalan ya. Bagaimana orang Yahudi sembahyang? Ya. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Di dalam sembahyang mereka apa? Mengangguk-nganggukan kepalanya. Coba dilihat. Ya, mengangguk-nganggukan kepalanya. Ini adalah ciri spesifik orang Yahudi dalam beribadah, menganggukkan kepalanya. Makna apa yang ada di situ? Kalau
kita sering mengangguk-anggukkan kepala ke atas ke bawah demikian, maka peredaran darah ke otak, oksigenasi sel-sel otak itu akan lebih baik. Itulah sebabnya anak-anak Yahudi dari kecil sudah sembahyang seperti itu. Ini merupakan salah satu latar belakang mengapa mereka mempunyai otak yang cerdas. Jadi kalau kita lihat fakta ini yang ada saat ini, dengan kecerdasan yang ditunjukkan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada benang merah, sinkron, ya, bahwa makanan sayur-sayuran, vegetables, tidak ada daging yang dikonsumsi selama hamil, ini akan memberikan kecerdasan bagi anak yang dikandungnya. Tadi dikatakan selama hamil, apa yang dilakukan oleh ibu hamil di Yahudi? Mendengarkan musik, ya, music listening, dan juga memainkan alat musik. Apa makna dari ini? Bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau kita mendengarkan musik, maka akan dilepaskan neurotransmitter di otak kita berupa dopamin. Nah, dopamin ini bisa menyebabkan aktivitas dari otak itu lebih baik dan juga mood ya akan lebih baik. Kalau mood itu lebih baik, maka tubuh kita akan melakukan apapun akan memberikan hasil yang lebih baik. Kalau kita mendengarkan musik rileks, maka pembuluh darah perifer kita akan rileks, vasodilatasi, ya, peredaran darah lebih baik, ya, pulse rate-nya juga lebih rendah, ya, sehingga dengan demikian secara umum akan memberikan oksigenasi di dalam seluruh tubuh kita, terutama di otak lebih bagus. Secara umum, musik ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Ya, motivasi kita untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, dan juga mempunyai banyak keuntungan dan manfaat bagi sistem kardiovaskuler kita. Sekarang ini sudah berkembang, terutama di Amerika yang dikembangkan oleh Harvard Medical University, bagaimana musik ini bisa digunakan sebagai terapi. Kalau musik ini dimainkan pada waktu dilakukan tindakan-tindakan invasif, misalnya kolonoskopi ataupun PCI, percutaneous coronary intervention, ya, cardiac angiography, jadi hasilnya akan lebih baik, akan lebih mengurangi kecemasan bagi pasien. Ya. Hal ini juga saya rasakan. Jadi satu malam sebelum mendapatkan tindakan PCI di rumah sakit, cemas. Ya. Saya minta obat penenang anti anxiety, tapi nggak diberikan. Saya bilang berikan saja alprazolam dosis rendah, nggak diberikan. Ya. Sebagai gantinya saya mendengarkan lagu-lagu klasik dan juga lagu-lagu musik rohani, Gather dan sebagainya. Ini akan lebih menenangkan dan pada waktu mendapatkan tindakan itu juga jadi lebih rileks. Kalau Anda membaca berita bagaimana dokter terawan di Rumah Sakit Gatot Subroto melakukan tindakan yang sama, intervensif pada pembuluh darah di otak, ya, yang dilakukan apa? Dia menyanyi lagu di doa ibuku namamu disebut, lagu-lagu yang ya sangat menyejukkan, sehingga dengan demikian pasien akan lebih kooperatif. Kalau yang saya nyanyikan bolak-balik adalah hidup ini adalah apa? Kesempatan. Jadi berikanlah yang terbaik bagi Tuhan selama kita masih apa? Masih kuat. Bolak-balik nyanyi lagu itu dan sangat bermanfaat bagi kenyamanan kita,
ketenangan kita selama mendapatkan tindakan invasif. Bagi mereka yang pasca stroke, musik ini akan bisa merestore, memperbaiki kemampuan berbicara bagi si pasien. Kalau pasien yang mendapatkan kemoterapi itu akan memberikan efek samping yang pada umumnya mual, muntah yang sangat tidak mengenakan. Kalau selama kemoterapi dinyanyikan atau diputar musik yang klasik, musik yang indah, maka efek mual dan muntah itu akan berkurang. Rasa sakit akan berkurang karena nilai ambang sakitnya akan meningkat, sehingga tidak diperlukan obat-obat painkiller yang canggih, ya, apalagi harus painkiller obat-obat opioid. Ya. Jadi dengan musik itu bisa mengurangi kebutuhan painkiller pada waktu tindakan-tindakan medis. Ya. Kita bahas sedikit mengenai almond. Karena tadi ibu Yahudi kalau hamil konsumsi utamanya adalah almond. Tanaman almond ini sudah ada sejak dulu pada Alkitab zaman Musa. Di dalam Bilangan 17 ayat 8 dikatakan ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Jadi almond atau buah badam ini ya sama tuanya dengan umur dunia ini. Ya. Almond ini dikenal sebagai amandel, buah badam, nama latinnya Prunus dulcis atau Amygdalus communis. Bisa berbuah sepanjang tahun sehingga kita tidak pernah kekurangan buah almond. Ini penampilan dari buah almond. Buah almond ini kalau dikonsumsi secara teratur bagi mereka yang menderita ataupun dengan kadar kolesterol tinggi, ya tidak perlu lagi minum obat-obatan penurun kolesterol. Ya, yang biasa dikonsumsi adalah statin, ya, lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorva ataupun rosuvastatin. Ini yang Lipitor, Crestor, karena obat-obat statin ini bisa menurunkan bad kolesterol atau LDL dan bisa meningkatkan good kolesterol HDL. Tetapi almond pun bisa. Kalau ini bisa menyebabkan banyak efek samping, terutama rhabdomyolysis. Jadi kalau kita menggunakan konsumsi obat-obat ini dalam jangka panjang, maka efek sampingnya adalah menyebabkan sel otot kita pecah. Ini yang menyebabkan badan kita pegal, ya. Kalau urin kita menjadi berwarna merah. Jadi pegal-pegal karena menggunakan ini karena efek samping dari rhabdomyolysis. Dan kalau serius itu bisa menyebabkan kematian. Jadi instead of statin ini, almond ini bisa menurunkan LDL dan bisa meningkatkan HDL yang sangat diperlukan bagi mereka yang dengan gangguan kolesterol atau dislipidemia. Ya. Apa nutritional facts yang ada di dalam buah almond, biji almond? Ada banyak makronutrients, mikronutrien, vitamin, mineral. Di sini sudah ada apa? Ada DHA, ada EPA, ada DPA. Ada amino acid, ya, protein yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak bayi. Dan juga kaya akan serat di sini. Jadi ini yang menyebabkan mengapa bayi yang dikandung oleh ibu yang mengkonsumsi biji almond secara teratur setiap hari, mereka pada umumnya adalah otaknya cerdas. Di samping itu, buah almond mempunyai benefit yang sangat baik terutama pada sistem peredaran darah dan jantung kita. Studi yang dilakukan pada kelompok orang Advent, ya, di Adventist Health Study. Orang-orang Advent yang mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran dengan jumlah tertentu biji almond setiap hari,
didapatkan finding atau hasil sebagai berikut. 30% reduction in heart disease risk. Jadi risiko penyakit jantungnya 30% lebih rendah. Kolesterolnya rendah. LDL kolesterolnya ini bisa turun 8-12%. Jadi begitu bermanfaatnya biji almond ini, sampai ada studi yang dilakukan di kalangan orang-orang Advent yang mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan biji almond. Saudara-saudara sekalian, lifestyle yang perlu kita perbaiki adalah dalam pola makan. Kalau kita baca reformasi kesehatan, reformasi berkaitan pola makan yang ada di dalam buku Roh Nubuat, ini merupakan hal yang sangat penting dan dikaitkan dengan pengalaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kalau kita lihat di sini, bagaimana eating plate kita. Mungkin kalau kita tidak sadar, eating plate kita 80% isinya apa? Karbohidrat, nasi. Di situ sudah ada, kita bisa lihat nanti kalau di potluck, bagaimana eating plate kita. Kalau kita mengambil banyak nasi, ditambah lagi mie goreng, ditambah lagi bihun goreng, itu semuanya karbohidrat semua. Ya. Jadi yang baik adalah vegetables ini 50% secara umum. Proteinnya 25%, starch ataupun karbohidrat ini hanya 25%. Jadi jangan gunung tangkuban perahu sementara lauk pauknya sedikit. Ini reformasi makanan yang perlu kita perbaiki. Dan ini juga berkaitan dengan kalau kita dalam program menurunkan berat badan, ya, energi yang masuk itu harusnya lebih rendah daripada energi yang keluar, sehingga dengan demikian bisa menurunkan berat badan kita, terutama berkaitan dengan karbohidrat. Ini eating plate yang healthy eating plate yang disarankan oleh Harvard Medical School. Ya. Whole grains di sini karbohidrat hanya 25%. Healthy proteinnya kira-kira 25%, fruitsnya 20%, 30%-nya vegetables. Jadi 50% malah. Jadi sayur dan buah-buahannya 50%. Kalau ini menjadi konsumsi orang-orang Advent, maka akan lebih sehat. Bagaimana dengan breakfast? Ini secara umum saja aplikasi dari yang tadi. 40% karbohidrat, 40% sayur-sayuran dan buah-buahan, 20% protein. Kalau lunch hampir sama karena kita perlu energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bagaimana dengan dinner? Nah, kalau sudah dinner karena kita hanya lebih banyak tidur, duduk, kurangilah. Karbohidrat itu hanya 20%. Jadi sedikit saja nasi, 30% protein dan 50% vegetables. Ini yang harus menjadi reformasi pola makan kita supaya lifestyle kita juga lebih baik. Ya, ini perbandingannya, komparasi. Kalau Bapak dan Ibu melihat valsartan, saya tidak akan membahas mengenai valsartan sebagai angiotensin reseptor blocker atau hipertensi ataupun obat gagal jantung, tetapi di balik ini ada valsartan dari Actavis, Valesco di Palep yang di-recall. Ya. Di 22 negara juga banyak produk yang mengandung valsartan ini di-recall. Kenapa di-recall? Karena ada impurities, pengotor. Bahan baku valsartan ini sebagian besar suplainya itu dari Cina. Diproduksi oleh Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Linhai China. Dan ini sudah dibahas oleh European Medicine Agency di Eropa, dan juga US FDA di Amerika, dan juga BPOM di Indonesia. Ternyata impurities atau pengotornya itu mengandung nitrosodimetilamin, NDMA, dan ini bersifat karsinogenik. EMA BPOM masih mengatakan, masih mengkaji dampak dari NDMA ini, tetapi dunia sudah mengatakan pengotor atau impurities nitrosodimetilamin ini adalah karsinogenik. Bagaimana dengan kaitannya dengan kita? Ini grill sate. Ternyata nitrosodimetilamin atau NDMA ini banyak terdapat di mana? Makanan-makanan seperti sate ini.
Jadi kalau kita mengkonsumsi sate secara teratur, tanpa kita sadari NDMA itu kita konsumsi berakumulasi dalam tubuh kita dan itu bisa menyebabkan penyakit kanker. Dan ini sudah established. Sate, hindarilah ini. Ya, karena ini mengandung NDMA, obatnya saja yang mengandung impurities NDMA itu di recall, apalagi ini. Ini kita sengaja makan sate. Padahal di sini banyak terdapat NDMA. Jadi reformasi kesehatan, hindarilah makan sate, terutama dalam jumlah ataupun frekuensi yang teratur, ya, akan bersifat karsinogenik. Tadi kita sebut orang ibu hamil Yahudi sangat senang berolahraga, terutama archery ataupun memanah. Kita sebagai umat Advent harus berolahraga. Dan menurut Harvard Medical School, 5 jenis olahraga yang paling baik, ya, yang bisa dilakukan dengan biaya yang murah, ya. Pertama adalah swimming, terutama bagi mereka yang punya gangguan pada lutut, ya, artritis ataupun nyeri sendi, sehingga tidak bisa melakukan olahraga jalan ataupun olahraga berat lainnya. Tai Chi, ya, ini mengatur pernafasan, mengatur keseimbangan tubuh, ini sangat baik untuk apa? Senior-senior, karena senior ini perlu keseimbangan yang baik, ya, dan mengatur pernapasan sangat baik ini. Saya ingat sekali almarhum orang tua saya, ayah saya itu setiap hari Tai Chi pada kelompok grupnya, ya, sampai usia 92 tahun masih bisa bertahan hidup sehat, ya. Strength training, ya, beban untuk melatih otot kita. Jadi orang tua pun perlu juga melatih otot supaya kalau ada apa-apa mampu untuk mengendalikan diri dan berusaha untuk mengontrol supaya tidak jatuh. Walking, ya, ini yang bagi mereka tidak ada gangguan pada lutut. Walking, jogging ini merupakan exercise yang paling penting. Kegel exercise ini populer di kalangan wanita, tetapi bisa juga dilakukan oleh pria, terutama yang mempunyai gangguan kandung kemih, ya, jadi menderita incontinence, ya, sebentar ke belakang, sebentar ke belakang. Kalau otot-ototnya itu dilatih, maka ini bisa mengurangi risiko inkontinensia. Jadi bagi senior, ya, olahraga inilah yang disarankan untuk dilakukan setiap hari. Masih untuk senior, living better, living longer. Jadi bagi senior, ya termasuk saya juga, ya. Jadi bagi mereka yang sudah berusia 60, berambut putih, ya perlu merencanakan supaya living better sama living longer ini. Tidak berarti mereka harus dikirim ke panti jompo. Ya kalau di panti jompo mahal, tetapi semua fasilitas ada. Saya membaca di WhatsApp grup kita ada panti jompo yang sangat mewah yang mungkin di daerah Bogor. Ya kalau bisa dikirimkan di situ sangat enjoy. Nah, bagi mereka yang sudah senior ini perlu juga atur tata letak rumah. Karena tangga, dapur, tempat tidur itu sangat bisa berisiko bagi para senior. Jadi jangan tempatkan orang tua kita, nenek kita di mana? Di upstairs. Ya. Ruangan yang mewah, yang nyaman di bawah ditempati oleh anak dan cucu, tetapi nenek kakeknya di tempat atas. Risikonya bahaya. Ya, karena kalau sekali jatuh fraktur, ya berabe, bisa mati nanti. Opsi rumah tinggal, apakah akan di rumah sendiri, apakah di rumah orang tua, di rumah anak, apakah di rumah panti jompo, harus direncanakan dengan baik. Rencanakan bantuan pelayanan kegiatan sehari-hari, jadi harus direncanakan hari ini dia melakukan apa, olahraga apa, aktivitas apa. Rencanakan juga kalau ada kejadian darurat, siapa yang bisa dihubungi, dan juga pelayanan kesehatan cek medis yang harus dilakukan. Jadi bagi anak, cucu, sudah saatnya lah untuk memperhatikan orang tua kita yang senior. Ya kapan lagi? Kalau sudah meninggal, sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi supaya mereka bisa living better, living longer, rencanakanlah dengan baik. Kita mendekati
slide terakhir dari khotbah pada pagi hari ini. Tes darah untuk nyatakan berapa lama umur manusia. Kalau saya sih bercita-cita kalau bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi begitu dapat medical treatment kemarin, apakah saya bisa dapat hidup 100 tahun? Ya. Udah mulai ragu-ragu. Ya. Mimpinya pun mimpi yang aneh-aneh. Ya, mimpi ketemu ayah yang sudah meninggal, mimpi ketemu abang yang sudah meninggal. Jadi ada rasa pesimis. Am I living longer? Ya, mimpinya aja sudah seperti itu. Ya, di Universitas Yale ini sudah dilakukan penelitian pada sekelompok subjek cukup besar. Bagi penelitian medis long term epidemiological research ini sangat besar. Jadi dilakukan dari 1988 sampai 1994 10.000 subjek sukarelawan. Dilanjutkan lagi 99 sampai 2010 11.000 subjek. Ditemukanlah algoritma elastic net model dan ditemukan ada 9 biomarker atau prediktor kapan seseorang itu akan mati, bisa diprediksi. Bukan karena dia sakit ya, kalau penderita stadium 4 kanker bisa diprediksi mungkin beberapa hari lagi dia akan meninggal, tetapi ini orang sehat. Dan salah dua di antara biomarker yang sudah diidentifikasi yang berperan adalah jumlah sel darah putih dan kadar protein globular. Ya, jadi kalau ini meningkat, maka bisa diprediksi umurnya tidak lama lagi. Ya. Nah, kontributornya apa dari semua penelitian itu? Lagi-lagi lifestyle, pola hidup, faktor genetik, dan sosioekonomi. Treatmentnya apa? Untuk mengurangi risiko itu, kembali lagi seperti yang kita bahas tadi. Kebiasaan makan sehat. Ya, jadi eating plate yang sehat, breakfast, lunch, sama dinner itu harus benar-benar kita terapkan mulai dari sekarang. Mengurangi indeks massa tubuh, berarti berat badan kita harus dikurangi supaya normal. Jadi sesuai dengan tinggi dan berat badan kita. Berhenti merokok. Jadi apa yang di kebiasaan ibu-ibu hamil di Yahudi ini sangat relevan. Olahraga. Nah, semua faktor ini, kebiasaan makan sehat, mengurangi indeks massa tubuh, berhenti merokok, dan olahraga teratur, ini bisa memperpanjang usia biologis. Jadi para senior, mereka yang sekarang juga lifestyle-nya buruk, supaya umur bisa panjang, lakukanlah ini setiap hari. Kembali ke topik pada sahabat ini, happy lifestyle. Sumber kebahagiaan itu di mana sih? Apakah sumber kebahagiaan itu ada di planet Mars atau di bulan ataupun di planet yang lain? Kalau sumber kebahagiaan itu ada di planet Mars, ya hanya beberapa orang kaya saja yang mampu ke sana dan mendapatkan kebahagiaan itu. Coba kita lihat. Kekayaan, apakah kekayaan ini menjadi sumber kebahagiaan? Ternyata tidak. Adolf Merkel, orang paling kaya di Jerman, dia mempunyai harta yang sangat banyak, orang terkaya di Jerman, dia apa? Menubrukkan dirinya di kereta api yang sedang berjalan, kemudian meninggal. Jadi kekayaan tidak menjadi sumber kebahagiaan. Ketenaran, Michael Jackson. Siapa tidak mengenal Michael Jackson? Tetapi apa? Dia meninggal karena stres, cemas, depresi, sehingga dia menggunakan obat-obat antidepresan dalam dosis tinggi dan meninggal. Jadi ketenaran tidak menjadi kebahagiaan kita. Kekuasaan, Raja Vargas, Presiden Vargas di Brazil, ya, dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar di Brazil, tapi dia menembakkan apa? Menembakkan pistolnya kepalanya sehingga mati. Apakah kecantikan bagi wanita cantik itu merupakan kebahagiaan? Ternyata tidak. Marilyn Monroe, cemas, depresi, akhirnya dia mengkonsumsi obat-obat tidur dalam jumlah besar dan meninggal di tempat tidur. Dari penelitian dilakukan, kita tidak perlu jauh kemana-mana untuk mencari kebahagiaan atau happiness dalam lifestyle kita. Kebahagiaan itu ada di hati kita.
ya, hati yang bersih, ada di pikiran kita yang jernih. Jadi very close ya. In our heart, in our mind. Ini adalah kebahagiaan sejati yang ada dalam tubuh kita. Tidak perlu kemana-mana. A healthy lifestyle is a happy lifestyle. Kalau kita ingin supaya pola hidup kita baik, sehat, penuh dengan kegembiraan, ini adalah quote yang menjadi penutup khotbah pada pagi hari ini. Joyful day. Start the day with joy, feel the day with joy, and the day with joy. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Aku senang dan girang selalu. Kembali ke ayat inti kita, Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan pola hidup yang lebih baik, hati yang lebih baik, pikiran yang lebih baik, sehingga dengan demikian kita bisa merubah, mereformasi pola hidup kita, pola makan kita, pola olahraga kita, sehingga dengan demikian kita bisa menikmati umur yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.